Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang didasari oleh cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Banyak orang berharap bahwa pernikahan akan menjadi awal dari kebahagiaan yang abadi. Namun, tidak semua pernikahan berakhir seperti dongeng. Terkadang, kisah yang dimulai dengan cinta bisa berubah menjadi luka yang dalam. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Pernikahan mereka awalnya penuh tawa, cinta, dan perhatian. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa badai akan datang. Setiap pagi dimulai dengan senyum, dan setiap malam diakhiri dengan pelukan hangat. Mereka terlihat sempurna di mata semua orang. Tak ada yang menyangka bahwa di balik keharmonisan itu, perlahan-lahan retakan mulai muncul. Tanpa sepengetahuan sang istri, suaminya mulai bermain api. Ia jatuh dalam godaan perempuan lain yang mempermanis kata-katanya dan menebar pesona di balik senyum manisnya. Hubungan gelap itu semakin dalam, hingga sang suami tega mengambil uang tabungan istrinya. Uang yang dikumpulkan dengan kerja keras dan penuh harapan, untuk dibelikan perhiasan bagi wanita lain. Namun sang istri bukanlah wanita yang lemah. Ketika kebenaran terbongkar, ia tidak meledak dalam kemarahan atau air mata. Ia memilih jalan yang jauh lebih elegan. Balas dendamnya tidak hanya membuat suami dan selingkuhannya malu dan menderita, tetapi juga mengubah hidup mereka menjadi neraka yang tak pernah mereka bayangkan. Ia menunjukkan bahwa wanita yang disakiti, bila diperlakukan tidak adil, mampu bangkit dan berdiri lebih tinggi, menjadikan luka sebagai kekuatan, dan pengkhianatan sebagai bahan bakar untuk bangkit. Mentari pagi menyapu hangat jendela kamar mereka yang menghadap ke taman kecil di belakang rumah. Aroma kopi dan roti panggang menyebar dari dapur, menandai rutinitas pagi yang selalu menyenangkan bagi Nadine dan suaminya, Arga. Mereka telah menikah selama 4 tahun, dan rumah mungil di pinggiran kota itu menjadi saksi betapa harmonisnya pernikahan mereka. Nadine adalah sosok istri yang penuh kelembutan. Ia cerdas, pekerja keras, dan begitu menghargai setiap detik yang ia habiskan bersama suaminya. Tak pernah sehari pun ia lewatkan tanpa menyiapkan sarapan untuk Arga, menyetrika bajunya, menyiapkan bekalnya, dan memberinya ciuman di kening sebelum Arga berangkat bekerja. "Selamat pagi, sayang," sapa Nadine dengan senyum hangat sambil menyodorkan secangkir kopi ke tangan Arga yang masih berbalut kantuk. "Pagi, Nadinku," balas Arga, membalas senyum itu dan mengecup tangannya. Bagi banyak orang, Nadine dan Arga adalah pasangan ideal. Mereka jarang bertengkar, selalu saling mendukung, dan hampir semua teman-teman mereka merasa iri dengan keharmonisan rumah tangga itu. Arga bekerja di sebuah perusahaan properti besar, sementara Nadine menjalankan bisnis kecil-kecilan dari rumah, membuat kerajinan tangan yang ia jual secara online. Meski tak menghasilkan banyak, ia cukup bangga karena ia bisa menabung dari hasil keringatnya sendiri. Di ruang tamu mereka, ada satu toples besar berisi uang kertas yang dilipat rapi, hasil dari setiap penjualan Nadine. Ia menamai toples itu tabungan impian. Impian yang sederhana, ingin membuka butik kecil suatu hari nanti, tempat ia bisa menyalurkan hobinya di dunia kerajinan dan mode. Setiap malam, Nadine dan Arga punya kebiasaan duduk bersama di balkon lantai 2, menikmati teh hangat sambil bercerita tentang hari yang telah mereka lewati. Di sana, mereka tertawa, berbagi keluh kesah, dan saling menguatkan. Tak ada rasa curiga, tak ada jarak. Nadine begitu percaya pada Arga, dan Arga pun selalu bersikap penuh perhatian. Ia sering memberi kejutan kecil untuk Nadine, seperti membawakan bunga atau coklat saat pulang kerja. Bahkan, 2 bulan lalu Arga mengajak Nadine berlibur ke Yogyakarta selama akhir pekan, menikmati waktu berdua tanpa gangguan. Kehidupan mereka terasa seperti potongan dari novel romantis. Nadine percaya bahwa cinta mereka tak akan luntur. Setiap doa yang ia panjatkan selalu menyebut nama Arga, meminta agar cinta mereka diberkahi dan dilindungi. Suatu malam, saat mereka tengah bersantai di balkon seperti biasa, Arga menggenggam tangan Nadine dan berkata, "Terima kasih karena sudah jadi istri yang luar biasa. Aku laki-laki paling beruntung." Nadine tersenyum dan membalas, "Dan aku perempuan paling bahagia." Kala itu,
Tak ada firasat buruk dalam hati Nadine. Tak ada suara yang memperingatkannya akan badai yang pelan-pelan mendekat. Ia percaya rumah tangganya kuat, bahwa cinta mereka tulus, dan bahwa kepercayaan yang ia beri akan dijaga selamanya. Namun waktu adalah penguji paling diam-diam. Ia tidak berteriak, tidak menampakkan diri secara langsung, tapi perlahan-lahan membuka tabir dan membongkar apa yang selama ini tersembunyi. Hari-hari penuh cinta itu akan menjadi kenangan yang kelak membekas. Sebab, ketika kenyataan mulai menampakkan wajah aslinya, tidak semua cinta akan tetap berdiri tegak. Hari-hari berlalu tanpa satu pun noda di hati Nadine. Ia adalah sosok perempuan yang bukan hanya mencintai suaminya, tetapi juga mencintai peran sebagai istri. Ia merasa diberkati. Segala kebahagiaan kecil yang hadir dalam hidupnya, ia syukuri. Ia tidak pernah menuntut lebih. Di dapur yang rapi itu, Nadine memasak dengan penuh cinta. Ia tahu masakan favorit Arga. Sambal goreng kentang, ayam kecap, dan sup jagung. Ia selalu memastikan makanan tersaji hangat setiap Arga pulang kerja. Bahkan ketika kelelahan karena pesanan kerajinan sedang banyak, ia tetap mengutamakan waktu untuk keluarga kecilnya. Arga pun masih menjadi suami yang hangat. Tak ada yang berubah dari perlakuannya. Ia pulang tepat waktu, membawakan jajanan pasar kesukaan Nadine, bahkan kadang mencuci piring saat istrinya terlalu sibuk menyelesaikan pesanan. Sesekali ia mencandai Nadine, menggodanya agar tidak terlalu kurus karena sibuk sendiri. "Nad, nanti kalau kamu tambah kurus bajumu harus aku potong-potong, biar pas di badan," canda Arga sambil tertawa renyah. Nadine tertawa kecil, membalas dengan tatapan penuh kasih. "Kalau aku kurus kamu tetap cinta, kan?" "Cinta banget. Kamu kurus, gemuk, tua, tetap jadi perempuan paling aku sayang." Jawaban itu membuat hati Nadine berbunga-bunga. Ia menyimpan kalimat itu dalam benaknya. Bagi Nadine, cinta itu bukan hanya ucapan, tetapi juga keyakinan. Ia percaya Arga sepenuh hati. Cintanya padanya bukan cinta yang buta, tetapi cinta yang dibangun oleh waktu dan komitmen. Namun sesungguhnya, Nadine bukan perempuan bodoh. Ia bukan pula perempuan yang hidup dalam bayang-bayang ilusi. Ia tahu dunia tidak selalu seindah yang terlihat. Tapi selama belum ada alasan untuk meragukan, ia tidak pernah mencari-cari kesalahan. Setiap pagi, Nadine akan membuka toples tabungan impiannya, menghitung pelan-pelan hasil jerih payahnya. Ia tidak pernah mengambil uang itu untuk kepentingan pribadi. Bahkan saat ia ingin membeli mesin jahit baru, ia memilih menunda dan menabung lebih banyak. "Nanti, kalau dananya cukup aku beli. Sekarang belum saatnya." Begitu pikirnya. Uang di dalam toples itu sudah cukup banyak. Beberapa kali Arga menyarankan agar uang itu disimpan di rekening bersama agar lebih aman. Tapi Nadine menolak halus. Ia punya rasa kepuasan tersendiri saat melihat lembaran-lembaran uang itu tumbuh sedikit demi sedikit. "Biarkan aku nikmati perjuanganku sendiri dulu," ujar Nadine suatu malam ketika Arga kembali menyarankan hal yang sama. Arga hanya mengangguk. Ia tidak memaksa. Hari-hari berlalu seperti biasa. Nadine sibuk dengan kerajinannya, Arga dengan pekerjaannya. Mereka masih saling berbalas pesan di siang hari, menanyakan kabar, makan siang, dan mengirimkan emoji hati. Tak ada yang mencurigakan. Bahkan malam minggu pun mereka habiskan dengan menonton film di rumah sambil bersandar satu sama lain. Suatu waktu, Nadine mengajak Arga untuk ikut ke pameran UMKM di pusat kota, tempat ia menyewa stan kecil untuk menampilkan karya-karyanya. Arga dengan senang hati ikut, membantu menata meja, memberi semangat, bahkan memuji karya-karya Nadine di hadapan pengunjung. "Istri saya ini tangannya emas," katanya bangga pada seorang pengunjung. "Bikin apa aja bisa." Nadine tersenyum haru. Ia merasa dipuji oleh suaminya sendiri di depan umum adalah bentuk cinta paling manis. Ia tak tahu bahwa pujian itu, hari itu, akan menjadi salah satu kenangan paling menyakitkan dalam hidupnya kelak. Beberapa minggu setelah pameran itu, Nadine mulai merasakan kelelahan. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tubuhnya mulai memberi sinyal-sinyal aneh. Ia sering mual di pagi hari, mudah lelah, dan sensitif pada aroma tertentu. Ia mulai curiga, dan benar saja. 2 garis merah muncul jelas di alat tes kehamilan yang ia beli diam-diam di apotek. Air matanya jatuh bukan karena sedih, melainkan karena haru. Setelah hampir 4 tahun menanti, akhirnya ia hamil,
Nadine tidak langsung memberitahu Arga. Ia ingin menyiapkan kejutan manis. Ia merajut sepasang kaos kaki bayi kecil, membungkusnya rapi bersama test pack, dan meletakkannya di kotak hadiah kecil di meja makan. Sore itu, ketika Arga pulang, Nadine menyambutnya seperti biasa. Tapi ada sinar bahagia yang berbeda di matanya. Arga membuka kotak itu dengan wajah bingung, lalu menatap test pack di dalamnya. "Kita akan punya bayi," bisik Nadine. Arga memeluknya lama, dan untuk beberapa saat, dunia terasa begitu sempurna. Namun, ketika dunia terasa terlalu sempurna, semesta kadang punya cara untuk mengguncangnya. Dalam diam, roda mulai bergerak ke arah yang tak terduga. Dan Nadine, yang tengah mengandung harapan dalam rahimnya, tak tahu bahwa kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Kebahagiaan menyelimuti rumah kecil Nadine dan Arga seperti hangatnya mentari pagi. Sejak kabar kehamilan itu, Arga menjadi lebih perhatian, setidaknya di mata Nadine. Ia lebih sering menanyakan kondisi Nadine, lebih sering pulang tepat waktu, dan terkadang membawakan makanan-makanan sehat yang katanya bagus untuk ibu hamil. Nadine merasa begitu dicintai. Ia menikmati setiap detik dari masa-masa awal kehamilannya, mencatat perkembangan yang ia rasakan di buku kecil miliknya, dan mulai mencari nama-nama indah untuk calon buah hati mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan Arga mulai menunjukkan perubahan kecil, perubahan yang begitu halus hingga sulit dikenali sebagai masalah. Malam-malam mereka di balkon mulai jarang terjadi. Arga kerap kali beralasan lembur, atau mengaku terlalu lelah untuk berbincang. Saat Nadine mencoba bercerita soal perubahan tubuhnya selama hamil, Arga hanya menanggapi singkat atau kadang bahkan hanya dengan senyum samar. "Sayang, hari ini perutku terasa kencang," kata orang. "Itu tanda-tanda rahim sedang menyesuaikan diri," ucap Nadine penuh antusias. "Oh ya, bagus, berarti bayi kita sehat," jawab Arga sambil menatap layar ponselnya, tak benar-benar memperhatikan. Awalnya, Nadine mengira itu hal biasa. Ia pikir Arga sedang banyak beban pekerjaan. Tapi lambat laun, kejadian-kejadian kecil itu mulai menumpuk. Arga mulai lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi. Ia mengganti kode sandi ponselnya, dan bahkan menjadi lebih defensif jika ditanya soal pekerjaan atau rekan kerja. Suatu malam, saat Nadine tertidur lebih awal karena tubuhnya lelah, ponsel Arga bergetar di meja. Notifikasi dari aplikasi pesan singkat muncul. Cahaya layar menyilaukan dalam gelap, dan tanpa sengaja Nadine melihat nama pengirim pesan itu. "Sayang Ayu." Hatinya mencelos. Ia terdiam, memejamkan mata, seolah ingin menghapus bayangan itu dari pikirannya. Tapi malam itu, tidurnya tak lagi nyenyak. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif, dan menahan diri untuk tidak langsung mengkonfrontasi. Ia belum punya bukti, belum tahu pasti. Esok harinya, Nadine mencoba menggali dengan hati-hati. Ia bertanya ringan, "Kamu akhir-akhir ini sering pegang HP ya? Lagi sibuk banget?" Arga hanya tertawa. "Namanya kerja, Nad, banyak proyek baru. Klien banyak nanya ini itu. Kalau nggak standby, bisa ketinggalan informasi." Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah mengapa, rasa tenang di hati Nadine mulai mengikis. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Arga darinya. Seminggu kemudian, Nadine memberanikan diri memeriksa toples, tabungan impiannya yang sudah lama tidak ia buka. Ketika ia menuangkan isinya ke meja, jantungnya seakan berhenti berdetak. Uang di dalamnya jauh berkurang dari terakhir kali ia hitung. Ia menghitung berkali-kali. Jumlahnya tak berubah. Puluhan lembar 100 ribuan lenyap begitu saja. Tangannya gemetar. Ia tahu pasti tak pernah mengambil uang itu. Tak ada orang lain yang punya akses ke rumah selain Arga. Tapi otaknya masih mencoba menyangkal kenyataan yang mulai terbentuk. Sore itu, Arga pulang dengan senyum seperti biasa. Ia bahkan membawakan buah mangga muda, yang akhir-akhir ini sering diminta Nadine. Ia mencium kening istrinya dan berkata, "Tadi aku lihat mangga bagus, langsung ingat kamu." Nadine hanya membalas dengan senyum tipis. Di balik senyuman itu, ada badai yang mulai bergemuruh di dalam hatinya. Malamnya, saat Arga tertidur, Nadine memutuskan membuka dompet dan tas kerja Arga. Ia bukan tipe wanita yang suka menggeledah, tapi ada sesuatu yang mendesak dalam dirinya, sesuatu yang menuntut jawaban. Di dalam saku kecil tas kerja Arga,
Ia menemukan sebuah kotak beludru hitam. Saat ia membukanya, matanya membelalak. Sebuah gelang emas dengan permata kecil tampak berkilau di dalamnya. Di balik tutup kotak, tertulis kalimat singkat. Untuk Ayu, cahaya hidupku. Kotak itu membuat dunia Nadine runtuh seketika. Lututnya lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia terduduk di lantai kamar, memeluk perutnya yang perlahan membesar, berusaha menahan sesak yang menyeruak dari dalam dadanya. Di saat seharusnya ia menikmati masa-masa terindah sebagai calon ibu, ia justru harus menahan luka karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang muncul hanya tangis diam dan desahan lirih penuh kepedihan. Pagi harinya, Nadine tak mengatakan apa-apa. Ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia ingin menyusun rencana. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Tidak saat ini. Tidak ketika hidupnya sedang ia pertaruhkan untuk makhluk kecil di dalam rahimnya. Ia tahu kini waktunya untuk berubah. Cinta tidak bisa lagi menyelamatkan Arga dari apa yang telah ia perbuat. Kepercayaan telah dirusak, dan Nadine tidak akan membiarkan pengkhianatan itu dibiarkan begitu saja. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Arga. Ia tak menyadari bahwa di balik senyum lembut istrinya, sedang tumbuh kekecewaan yang tak terucap. Nadine tetap memasak, tetap mencuci bajunya, dan tetap menyambutnya pulang dengan senyum dan pelukan. Tapi sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak kasat mata namun sangat terasa. Hatinya. Nadine belajar menutupi luka. Ia menyembunyikan kemarahan dan kesedihan dalam sikap manis dan kata-kata lembut. Ia tahu bahwa jika ia meledak saat ini, itu hanya akan membuat dirinya tampak lemah. Ia ingin lebih dari sekadar meluapkan emosi. Ia ingin keadilan. Ia ingin balas dendam, bukan dengan air mata, tetapi dengan tindakan yang akan meninggalkan luka tak terlupakan. Beberapa hari setelah menemukan gelang emas dan tulisan itu, Nadine mulai diam-diam mengamati rutinitas Arga. Ia tidak bertanya, tidak menuduh. Ia hanya memperhatikan. Setiap kali Arga mengatakan akan lembur, Nadine mencatat waktu keluar dan pulangnya. Ia mulai menyusun pola, mencocokkan alasan dan kenyataan. Ia membeli sebuah ponsel murah dan SIM card baru, lalu diam-diam memasang aplikasi pelacak di dalam mobil Arga saat pria itu tertidur pulas. Dalam waktu kurang dari seminggu, kecurigaannya terbukti. Arga sering mampir ke sebuah apartemen di daerah pusat kota. Nadine pun menyewa ojek online dan mengamati dari kejauhan. Ia tidak masuk, tidak mendekat. Ia hanya mengamati, mencatat jam, dan memotret kendaraan suaminya yang terparkir di sana. Hatinya perih, namun wajahnya tetap tenang. Bahkan saat di rumah Arga bercanda dan memeluknya, Nadine tetap memeluk balik. Ia menahan semuanya dalam diam, dengan satu tujuan, membuat mereka merasakan rasa sakit yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih lama. Suatu sore, Nadine sengaja memancing pembicaraan sambil duduk di ruang tamu bersama Arga. "Sayang," ujarnya manis, "aku lihat tabungan kita di Toples mulai berkurang ya." Arga terkejut sejenak, tapi wajahnya tetap tenang, meski matanya jelas menunjukkan kegelisahan. Oh iya ya. Mungkin aku lupa ngomong. Kemarin aku pinjam sedikit buat bayar servis mobil. Maaf ya, harusnya aku bilang dulu." Nadine tersenyum lembut. "Gak apa-apa kok, aku cuma tanya. Mobil kita memang harus dijaga." "Terima kasih ya, Nad," jawab Arga, terlihat lega karena merasa lolos dari jebakan. Tapi Nadine hanya mencatat satu hal lagi dalam pikirannya. Arga sudah mulai pandai berbohong. Dan ia mulai semakin ahli menyembunyikan rencana. Beberapa hari kemudian, Nadine mendapatkan informasi lebih banyak. Ia mendatangi gedung apartemen yang biasa didatangi Arga, menyamar sebagai calon penyewa. Ia berbicara pada satpam dan penjaga resepsionis. Dari sana, ia tahu bahwa unit 1807 sering dikunjungi oleh seorang pria berinisial A dan seorang wanita bernama Ayu. Nama itu, Ayu, terus menggaung di kepalanya, sama seperti tulisan di kotak perhiasan. Tak berhenti di situ, Nadine meminta bantuan temannya yang bekerja di bank untuk mencari tahu lebih dalam. Dengan sedikit tipu daya dan manipulasi data yang licik namun cerdas, ia berhasil mengetahui bahwa Arga telah membuka rekening atas nama Ayu
dan melakukan beberapa transfer dalam jumlah besar ke rekening tersebut dalam 2 bulan terakhir. Dan yang membuat hatinya semakin perih, nominal yang ditransfer hampir sama dengan jumlah uang yang hilang dari tabungan impiannya. Namun Nadine tidak menangis. Tidak lagi. Air matanya telah kering. Kini yang mengalir dalam dirinya adalah strategi. Ia mulai memindahkan sebagian hasil usahanya ke rekening pribadi yang tidak diketahui Arga. Ia menyiapkan dokumen, bukti-bukti, dan perlahan membangun skenario besar dalam kepalanya. Ia tahu, tak lama lagi perhiasan yang diberikan untuk selingkuhan Arga akan sampai. Dan disitulah semuanya akan bermula. Sebab Nadine tidak hanya ingin membuka mata dunia bahwa Arga berselingkuh. Ia ingin menjatuhkan mereka di hadapan orang-orang yang paling mereka hormati. Beberapa hari kemudian, Arga terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia berdandan lebih rapi, menyemprotkan parfum kesukaannya, bahkan saat tidak ada acara istimewa. Nadine memperhatikan semua itu sambil tersenyum dalam hati. Ia tahu, Arga akan menyerahkan hadiah itu hari ini. Hadiah dari uangnya sendiri, dari darah dan peluhnya sendiri. Malamnya, saat Arga pulang, Nadine tetap melayani seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam, mengurut kaki suaminya yang katanya pegal, dan menceritakan hal-hal sepele agar suasana tetap seperti biasa. "Sayang, aku ada ide," ucap Nadine pelan sambil menyuapkan buah potong ke mulut Arga. "Apa itu?" "Gimana kalau kita adakan makan malam keluarga minggu depan? Undang mama papa kamu, adik-adik kamu, dan semua keluarga dekat. Sekalian aku mau umumkan kehamilan ini secara resmi." Arga terlihat ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Ide bagus, kapan?" "Sabtu malam. Aku yang siapkan semuanya. Kamu tinggal duduk manis saja." Arga tersenyum. Tak tahu bahwa makan malam itu bukan sekadar pengumuman kehamilan. Tapi juga akan menjadi malam di mana semua topeng akan dilepas, dan dosa akan ditelanjangi tanpa ampun. Nadine telah siap. Ia tak butuh air mata. Ia tak perlu amarah. Ia hanya butuh 1 malam untuk membalikkan semuanya. Sabtu malam datang dengan segala keanggunannya. Rumah Nadine dan Arga tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Lampu taman menyala terang, meja makan tertata indah dengan taplak putih dan bunga mawar segar. Aroma ayam panggang dan sup krim menyambut setiap tamu yang hadir. Keluarga besar Arga datang lengkap malam itu. Sang ibu, Bu Lastri, yang biasanya begitu kritis pada Nadine, tampak senang karena menantu perempuannya bisa menyiapkan acara sebesar ini sendirian. Ayah Arga, adik-adiknya, bahkan beberapa kerabat jauh hadir dan duduk di ruang tamu dengan senyum lebar. Tak lupa, beberapa teman dekat dan kolega Arga dari kantor pun turut hadir atas undangan Nadine. Arga tampak puas dan bangga. Ia merasa malam ini adalah tentang kebahagiaan keluarga mereka. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya malam itu sedang disaksikan oleh mata-mata yang dipasang Nadine. Kamera kecil tersembunyi di pojok ruangan, dan mikrofon tersembunyi di bawah meja telah aktif sejak 2 jam sebelum para tamu datang. Nadine merekam semuanya. Saat semua tamu mulai menikmati makanan dan berbincang, Nadine berdiri di tengah ruangan. Ia tersenyum manis, mengenakan dress berwarna pastel lembut, membelai pelan perutnya yang kini membuncit 6 bulan. "Terima kasih sudah hadir malam ini," ucapnya lembut. "Malam ini, selain mengabarkan kehamilan pertama kami, aku juga ingin berbagi sesuatu yang penting." Para tamu menatapnya dengan penuh perhatian. Arga tersenyum lebar, menepuk punggung istrinya pelan. "Ceritakan, sayang. Semua udah penasaran." Nadine mengangguk. Ia mengambil remote kecil dari saku bajunya dan menyalakan layar proyektor di dinding ruang tamu. Para tamu bergeser, menatap layar yang menyala dengan rasa penasaran. Slide pertama menampilkan foto-foto Nadine dan Arga. Momen pernikahan, liburan, dan potret kehamilan. Semua terlihat manis dan penuh cinta. Beberapa tamu tersenyum haru, namun di slide berikutnya suasana berubah. Sebuah foto muncul. Foto Arga berdiri di depan pintu apartemen, memegang sebuah kantong belanja dari butik perhiasan terkenal. Lalu menyusul foto dirinya bersama seorang wanita muda berambut panjang, tertawa sambil memeluk lengan Arga. Wajah wanita itu jelas. Nama wanita itu tertulis di bawah gambar. "Ayu, wanita yang menerima gelang emas dari tabungan Nadine." Suasana mendadak hening.
Para tamu terdiam. Bu Lastri menoleh cepat ke arah Arga. Arga pucat, matanya membelalak. Apa ini? Gumamnya, setengah berbisik. Nadine masih tersenyum. Namun senyumnya penuh luka yang kini telah membeku menjadi kekuatan. Ia menatap semua tamu satu persatu sebelum melanjutkan. Selama ini aku percaya pada Arga. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi ternyata, selama aku mengandung anak kami, dia menghabiskan uang tabungan impianku, uang yang kukumpulkan bertahun-tahun, untuk membeli gelang bagi wanita lain. Nadine menunjuk layar. Gelang ini. Gambar gelang muncul jelas. Lalu disusul tangkapan layar transfer dari rekening Arga ke rekening Ayu. Semua bukti tersusun rapi, lengkap dan tak terbantahkan. Beberapa tamu mulai berbisik. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca, antara malu dan marah. Arga berdiri, berusaha merebut remote dari tangan Nadine. Nadine, hentikan! Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Namun Nadine mundur selangkah. Aku tahu persis. Selama ini kamu pikir aku buta. Tapi aku hanya diam. Aku sedang mempersiapkan semua ini. Arga semakin panik. Kamu mau mempermalukan aku di depan keluarga? Bukan aku yang mempermalukanmu, Arga. Suara Nadine terdengar tenang tapi tajam. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya memperlihatkan pada mereka siapa kamu sebenarnya. Tiba-tiba, dari arah pintu, seseorang masuk dengan langkah gugup. Ayu. Wanita itu tidak menyangka akan dipanggil ke acara ini. Nadine sengaja mengirim undangan padanya atas nama perempuan hebat penerima hadiah emas. Ia pikir ini lelucon atau kejutan. Tapi kini ia berdiri di hadapan semua orang, dengan wajahnya terpampang di layar. Beberapa tamu perempuan menatap Ayu dengan tatapan tajam. Bu Lastri berdiri, menghampiri Ayu, dan menampar pipinya dengan keras. Suara tamparan itu menggema. Kamu merusak rumah tangga anak saya, teriak Bu Lastri menangis. Ayu menutup wajahnya. Arga buru-buru berdiri di antara keduanya, berusaha melindungi selingkuhannya. Cukup, jangan sakiti dia, teriak Arga mendekap Ayu. Dan pada titik itulah segalanya jelas. Arga bahkan lebih membela selingkuhannya daripada istri sahnya sendiri, wanita yang sedang mengandung anaknya. Nadine menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum menatap semua tamu yang kini terdiam. Malam ini aku ingin mengucapkan selamat tinggal. Bukan hanya pada keluarga suamiku, tapi juga pada semua kebohongan yang selama ini kutelan. Ia berjalan perlahan menuju pintu, lalu menoleh sebentar. Terima kasih, Arga, karena kamu sudah mengajarkanku cara berdiri tegak. Dan Ayu, selamat menikmati sisa hidupmu dengan pria yang bahkan tega mengkhianati ibu dari anaknya sendiri. Nadine melangkah keluar dari rumah. Di luar, mobil jemputan dari sahabatnya sudah menunggu. Ia masuk dengan damai, tanpa air mata. Hanya satu hal yang memenuhi pikirannya kini. Balas dendam baru saja dimulai. Keesokan paginya, rumah Nadine dan Arga seperti kapal karam yang ditinggalkan awaknya. Suasana muram, penuh keheningan dan rasa malu yang menggantung di udara. Setelah insiden semalam, keluarga Arga pulang tanpa banyak bicara. Arga dan Ayu ditinggalkan dalam kepanikan dan kekacauan yang tak mereka duga. Nama mereka tercoreng, reputasi mereka runtuh. Semua akibat satu malam yang menghancurkan topeng-topeng kebohongan yang selama ini mereka pakai. Sementara itu, Nadine menjalani harinya dengan tenang. Ia tinggal sementara di rumah sahabatnya, Rara, yang telah lama tahu bahwa Arga berselingkuh dan mendukung penuh rencana balas dendam Nadine. Di rumah itulah Nadine merancang langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Bukan hanya membalas, tapi menjatuhkan mereka dengan cara yang tak bisa dihindari. Aku nggak akan diam, Ra, ucap Nadine sambil mengelus perutnya. Mereka belum merasakan sepertiga dari sakitku, dan aku belum selesai. Rara menggenggam tangan Nadine. Aku di belakang kamu, selalu. Beberapa hari kemudian, Nadine mendatangi kantor tempat Arga bekerja. Ia mengenakan blazer putih bersih, celana panjang krem, dan sepatu hak tinggi. Penampilannya tegas dan elegan, jauh berbeda dari sosok ibu rumah tangga yang selalu di rumah. Di tangannya, ia membawa satu map berisi dokumen penting dan satu flash disk. Ia meminta bertemu langsung dengan direktur utama perusahaan.
Tak butuh waktu lama, karena ternyata, tanpa sepengetahuan Arga, Nadine memiliki keterkaitan dengan salah satu pemilik saham minoritas perusahaan tersebut. Paman jauhnya yang dulu mempercayakan sebagian aset pada Nadine untuk dikelola lewat usaha kerajinan tangan dan event organizer yang diam-diam telah tumbuh besar. Di ruang direktur, Nadine duduk tenang dan membuka semua data tentang Arga. Di dalam flash disk itu terdapat bukti transfer perusahaan yang disalahgunakan Arga untuk menyewa apartemen secara diam-diam atas nama rekan proyek. Percakapan Arga dan Ayu yang menunjukkan bahwa beberapa barang operasional proyek fiktif dibuat hanya untuk mengalihkan dana. Screenshot yang menunjukkan bahwa Ayu juga terlibat dalam proyek-proyek palsu tersebut, sebagai penerima dana berkedok vendor. Direktur utama perusahaan pucat, "Bu Nadine, ini pelanggaran berat." "Saya tidak datang untuk balas dendam pribadi," ucap Nadine tenang. "Saya hanya tidak ingin perusahaan ini dirugikan lebih jauh. Dan saya pikir, lebih baik perusahaan mengetahui sekarang sebelum auditor dan hukum yang bicara." 2 hari kemudian, Arga dipanggil ke ruang direksi dan langsung diberhentikan. Ia tidak diberi kesempatan membela diri karena bukti terlalu kuat. Bahkan ia tidak sempat menyembunyikan dokumen lain. Semua jejak digitalnya telah dikumpulkan oleh Nadine selama berminggu-minggu. Ayu pun mendapat konsekuensi serupa. Setelah perusahaan mengetahui keterlibatannya, ia di-blacklist dari jaringan vendor dan disebarkan ke sejumlah rekan bisnis mitra. Namanya hancur. Tak ada lagi kontrak kerja. Tak ada lagi proyek. Reputasinya jatuh. Sementara mereka sibuk memadamkan api kehancuran, Nadine justru mulai membangun kehidupan barunya. Dengan uang hasil usaha serta dukungan dari investor, termasuk paman jauhnya, Nadine membuka butik pertama di pusat kota. Bukan butik kecil seperti dulu ia impikan, melainkan butik modern 2 lantai dengan konsep eksklusif, Nadina Atelier. Media lokal mulai meliput kisah inspiratif Nadine sebagai ibu hamil yang membangun usaha sukses. Ia diundang dalam beberapa talk show, memberi seminar tentang pemberdayaan perempuan, dan menjadi ikon perempuan kuat yang bangkit dari pengkhianatan. Sosial media Nadine pun meledak. Banyak yang memberikan dukungan dan semangat. Bahkan wanita-wanita yang mengalami nasib serupa merasa terinspirasi oleh keberanian dan strategi elegan Nadine. Suatu malam, ketika butik Nadina sedang mengadakan soft opening private bagi para investor dan tokoh publik, Arga muncul di depan gedung. Ia tampak kusut, kurus, dan jauh dari pria angkuh yang dulu berdiri percaya diri di samping Nadine. Ia menunggu di luar hingga acara selesai. Ketika Nadine keluar bersama beberapa tamu undangan, ia berdiri dan menatapnya dengan tatapan kosong. "Nadine, tolong beri aku kesempatan bicara." Nadine menghentikan langkahnya. Ia menatap Arga. Pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini menjadi bayangan dari masa lalunya. "Aku kehilangan semuanya, Nat. Pekerjaan, kehormatan, semua. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." Nadine menatap Arga datar. "Kamu mulai dari tempat di mana kamu melempar kepercayaan dan kesetiaan, dari titik kamu menghancurkan hidup orang lain demi ego sesaatmu." Arga menunduk. "Aku minta maaf." "Permintaan maaf itu terlalu murah untuk membayar semua yang kamu rusak," ucap Nadine tajam. "Dan aku tidak butuh permintaan maaf. Aku butuh kamu merasakan apa yang aku rasakan. Dan kamu sudah mulai merasakannya sekarang." Ia melangkah pergi, meninggalkan Arga berdiri sendiri di tengah dinginnya malam dan riuh suara klakson kota. Nadine tahu, ini baru permulaan. Mereka belum merasakan akhir dari apa yang mereka perbuat. Dan ia belum akan berhenti. Seminggu setelah soft opening butik Nadina Atelier, kehidupan Nadine semakin bersinar. Orderan mengalir deras dari berbagai kalangan, mulai dari selebritas lokal, pejabat, hingga istri-istri konglomerat. Namanya diperbincangkan sebagai perempuan kuat yang bangkit dari pengkhianatan dan membalikkan luka menjadi kejayaan. Namun di sisi lain, kehidupan Arga dan Ayu memasuki fase yang benar-benar gelap. Setelah pemecatan dari perusahaan dan pemblokiran nama di jaringan bisnis properti, Arga kesulitan mencari pekerjaan baru. Semua CV yang ia kirim ditolak. Beberapa perusahaan bahkan tidak memberikan alasan apapun, hanya pesan singkat yang menyatakan bahwa posisinya telah terisi. Dunia kerja yang dulu menyambutnya dengan hormat, kini menutup pintu tanpa belas kasihan. Uang tabungan mulai menipis. Sementara Ayu,
yang kehilangan reputasi sebagai vendor proyek dan terkena blacklist dari dunia bisnis, kini hanya bergantung pada Arga untuk bertahan hidup. Mereka menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos murah yang jauh dari pusat kota. Mereka tidak lagi makan di restoran. Sekadar membeli nasi bungkus pun harus dihitung. Dan yang paling menyakitkan bagi Arga, Ayu mulai berubah. Perempuan yang dulu ia puja karena tutur manis dan senyumnya yang menggoda, kini berubah menjadi sosok pemarah, penuh keluhan dan haus perhatian. Ayu mulai menyalahkan Arga atas semua kehancuran hidup mereka. "Kalau kamu nggak ketahuan, kita masih hidup enak sekarang," bentaknya suatu malam, saat mereka berselisih karena tidak mampu membayar listrik yang menunggak 3 bulan. Arga tak sanggup membalas. Hatinya kering, harga dirinya hancur. Di satu sisi ia masih berharap Nadine memaafkannya. Tapi di sisi lain, ia tahu itu hanya harapan kosong. Nadine tak akan pernah kembali. Bukan hanya karena luka yang ia torehkan, tapi karena Nadine telah menemukan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, Nadine melanjutkan langkahnya dengan elegansi yang menusuk. Ia tak pernah sekalipun menyebut nama Arga dan Ayu dalam wawancara atau unggahan sosial media. Ia tidak mengumbar aib, tidak mengeluarkan hinaan. Justru di sanalah letak balas dendamnya yang paling menyakitkan. Ia menunjukkan pada dunia bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa mereka. Di balik layar, Nadine masih terus mengatur langkah. Ia menggunakan jaringan sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan portofolio Arga yang dipermalukan secara diam-diam di komunitas bisnis dan HR. Ia tahu batas. Ia tak melibatkan hukum, tapi cukup membuat nama Arga jadi momok di dunia profesional. Bahkan saat Ayu mencoba menjual jasa sebagai personal shopper via online, Nadine dengan tenang membeli salah satu jasanya, lalu membatalkannya tepat saat Ayu sudah keluar uang untuk pemesanan awal. Uang itu tidak besar, tapi cukup membuat Ayu semakin tertekan karena harus mengganti kerugian. Satu persatu, Nadine menanam kerikil di jalan hidup mereka. Tak besar, tapi menyakitkan. Membuat mereka terpeleset, terjatuh, dan tak pernah bisa berdiri tegak lagi. Pada suatu siang, Arga yang kehabisan uang nekat mendatangi kantor Nadina Atelier. Ia tahu itu tindakan bodoh, tapi ia tak tahu harus kemana lagi. Saat ia berdiri di depan meja resepsionis, ia nyaris tak dikenali. Wajahnya kusam, bajunya lusuh, dan tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali Nadine melihatnya. "Maaf Pak, boleh saya bantu?" tanya resepsionis butik dengan ramah. Saya mau bicara dengan Bu Nadine. Tolong, sampaikan namaku Arga." Resepsionis itu sempat ragu, lalu menghubungi atasannya. Tak lama, Nadine muncul dari arah tangga. Penampilannya begitu memesona. Dress satin biru tua, rambut disanggul anggun, wajah bersih tanpa kerut duka. Saat melihat Arga, ia berhenti di anak tangga terakhir. Matanya memandang pria yang dulu ia cintai. Kini seperti orang asing. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya datar. Arga menunduk. Aku minta maaf. Aku nggak punya tempat lagi. Aku kehilangan segalanya. Aku tahu aku salah. Tapi tolong cukupkan ini. Jangan teruskan balas dendammu." Nadine tak menjawab langsung. Ia menuruni anak tangga terakhir dan berdiri di hadapan Arga. Matanya dingin, tajam. "Kamu pikir ini tentang balas dendam?" Ucap Nadine pelan, namun menusuk. "Tidak. Ini tentang akibat. Dan kamu baru saja mulai merasakannya." "Tolong," bisik Arga. "Aku mohon." Nadine mendekat. "Saat aku hamil, kamu membagi cintamu ke 2 tempat. Saat aku membangun harapan, kamu membangun kebohongan. Dan sekarang kamu datang. Meminta aku menyelamatkanmu, kamu terlambat." Air mata mulai jatuh di pipi Arga. Ia berlutut. Aku menyesal, Nad." Namun Nadine tidak terguncang. Ia melangkah menjauh, memanggil resepsionis. "Tolong bantu Pak Arga sampai keluar. Jika ia datang lagi tanpa perjanjian, jangan terima." Ia tak menoleh. Ia naik kembali ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Di luar, Arga terisak seperti anak kecil. Dan itulah akhir dari harga dirinya. Di hari yang sama, Nadine menerima pesan dari tim legalnya bahwa proses hukum atas beberapa penyalahgunaan dana yang melibatkan Ayu sedang diproses. Ia tak berniat memenjarakan Ayu, tapi cukup memberinya surat peringatan dan penggugatan atas penggelapan dana. Dengan begitu,
Ayu pun tak bisa melamar kerja dimanapun tanpa ada catatan hitam di CV-nya. Satu demi satu mereka jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Dan Nadine? Ia melangkah ringan. Dengan bayi dalam kandungan, dan kehidupan baru yang menantinya di ujung jalan kemenangan. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jendela butik Nadina Atelier. Di dalam ruang kantor yang hangat, Nadine duduk di balik meja kerjanya, menyesap teh melati sambil menatap layar komputer. Bayi dalam kandungannya mulai aktif menendang, membuatnya tersenyum kecil. Ia meraba perutnya dengan lembut. Tenang ya nak, Mama sudah bersihkan jalan kita. Tak akan ada yang berani menyakiti kita lagi. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga dan Ayu duduk di kamar sempit mereka. Dinding tipis kamar kos tidak bisa meredam suara pertengkaran. Uang benar-benar telah habis. Ayu, yang sebelumnya penuh gaya dan percaya diri, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya penuh kemarahan. Aku gak mau hidup begini terus. Ayu menjerit sambil membanting piring kosong. Kita kayak pengemis, Arga. Hidup dari utang teman ke teman. Aku malu. Aku muak. Arga hanya diam. Ia sudah kehilangan tenaga untuk berdebat. Semalam ia bahkan sempat tidur di teras, karena Ayu mengunci pintu. Perempuan itu makin kasar dan emosional. Hubungan mereka kini tak lebih dari sisa-sisa kebohongan, dan saling menyalahkan. Sudah kubilang aku akan cari kerja, kata Arga lirih. Tapi semua orang menutup pintu, semua. Kamu pikir aku bisa makan dari janji? Ayu berdiri, wajahnya merah. Kamu yang bikin semua ini. Kamu yang buat hidupku hancur. Kalau aku tahu kamu bakal selemah ini, aku nggak akan pernah terima gelang sialan itu. Ucapan Ayu seperti pisau terakhir yang menghujam harga diri Arga. Hatinya remuk. Ia sadar, semua kehancuran ini berasal dari satu titik. Saat ia memilih menghancurkan hati istri yang setia demi wanita yang tak pernah benar-benar mencintainya. Di tempat lain, rencana Nadine memasuki babak terakhir. Ia mengatur konferensi pers kecil di butik, mengundang media lifestyle dan bisnis. Kali ini bukan untuk memamerkan koleksi terbaru, melainkan meluncurkan program kolaborasi sosial. Perempuan Bangkit, program pelatihan keterampilan dan pengembangan bisnis bagi perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan dalam rumah tangga. Media terkejut, publik pun terpukau. Seorang jurnalis bertanya, apakah ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Anda, Bu Nadine? Nadine tersenyum lembut. Semua perempuan pernah jatuh. Tapi tidak semua perempuan tahu bahwa mereka punya pilihan untuk bangkit. Saya ingin menjadi jembatan bagi mereka yang belum tahu caranya. Tepuk tangan menggema di ruangan. Nama Nadine kian bersinar. Ia tidak hanya sukses, tapi menjadi simbol kekuatan dan pemberdayaan perempuan. Namun, malam harinya, saat semua lampu telah padam dan butik telah kosong, Nadine duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia membuka laci, mengambil kotak kecil, kotak yang dulu menyimpan tes pack pertama, dan sepasang kaos kaki bayi. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya kini ada juga selembar foto lama. Dirinya dan Arga di hari pernikahan mereka. Senyuman mereka kala itu begitu nyata, begitu penuh harapan. Hati Nadine mencelos. Meski ia telah memenangkan segalanya, luka itu ternyata belum sepenuhnya sembuh. Ia menunduk, membiarkan air mata jatuh diam-diam. Kenapa harus begini, nggak? Kalau kamu jujur dari awal, kalau kamu nggak khianat, kita bisa bahagia. Tapi penyesalan selalu datang saat semuanya sudah tak bisa kembali. Di kamar kos itu, Arga meringkuk di lantai. Setelah pertengkaran hebat, Ayu pergi tanpa pamit. Membawa sisa uang di dompet. Meninggalkan Arga sendirian. Ia tak tahu harus pergi kemana. Ia mencoba menghubungi satu demi satu temannya, namun tak ada yang menjawab. Bahkan adik kandungnya menolak mengangkat telepon. Saat tengah malam, ia mengambil kertas dan pena. Tangannya gemetar. Ia menulis surat panjang untuk Nadine. Bukan untuk meminta kembali. Bukan pula untuk membela diri. Hanya surat berisi penyesalan dan permintaan. Agar Nadine mau mengizinkannya. Suatu hari kelak, melihat anaknya dari jauh. Nadine, aku tahu aku bukan lagi siapa-siapa di hidupmu. Tapi jika suatu hari kamu bersedia, izinkan aku sekadar tahu namanya. Anak yang seharusnya tumbuh di pelukanku juga. Aku tak minta apa-apa.
tak minta dimaafkan. Tapi biarkan aku tahu bahwa ia tumbuh bahagia. Itu cukup. Arga. Surat itu dikirimnya melalui email. Tak ada balasan. Beberapa minggu kemudian, Nadine melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Ia menamainya Aurora, yang berarti cahaya fajar, pertanda dari awal yang baru, kehidupan yang tidak lagi diselimuti kegelapan masa lalu. Ia membesarkan Aurora dengan penuh cinta, dikelilingi oleh sahabat dan keluarga yang kini kembali dekat setelah melihat keteguhan hati Nadine. Hidupnya perlahan kembali utuh. Luka di dadanya tidak hilang, tapi ia belajar berdamai dengan itu. Nadine membaca surat Arga berhari-hari kemudian. Ia tidak membalas, tapi ia menyimpan surat itu dalam album kenangan putrinya. Bukan untuk memaafkan, bukan untuk memberi ruang, tapi agar suatu hari kelak, Aurora tahu bahwa ia lahir dari cinta yang pernah dikhianati, namun tak pernah dibenci. Dan Arga, ia tak pernah melihat anaknya. Hidupnya terus berputar dalam kesepian dan penyesalan. Ayu tak pernah kembali. Pekerjaan tak pernah datang. Dan nama baiknya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Balas dendam Nadine telah selesai. Tapi bukan dengan teriakan dan air mata. Ia membalas dengan kebangkitan. Dengan keberhasilan. Dan dengan kehidupan yang lebih indah dari sebelumnya. Hidup selalu memberikan ruang untuk berpikir, terutama bagi mereka yang kehilangan segalanya. Dan untuk Arga, ruang itu adalah kamar kecil berukuran 3x3 meter, dengan tembok lembab dan cahaya yang redup. Sudah 2 bulan sejak ia terakhir melihat Ayu. Perempuan yang dulu ia bela mati-matian kini menghilang begitu saja, membawa sisa harga dirinya, dan meninggalkan kehancuran yang tak terpulihkan. Arga mencoba bertahan dengan mengamen di jalanan, mengandalkan suara seraknya yang dahulu hanya terdengar saat karaoke malam minggu. Kini, suara itu menjadi alat satu-satunya untuk sekadar membeli sebungkus nasi atau sekotak susu. Setiap malam, ia duduk di bawah tiang lampu, menghadap ke jalanan kota yang dulu begitu ia kuasai dengan jas rapi dan mobil mentereng. Tapi sekarang, ia hanya bagian dari bayangan. Tak dikenal, tak dihiraukan. Dalam diam, pikirannya selalu kembali ke satu nama, Nadine. Nadine yang lembut, Nadine yang selalu sabar, dan Nadine yang ia hancurkan tanpa ragu. Kini, setiap malam saat ia memejamkan mata, wajah Nadine muncul. Tidak dengan marah, tidak dengan air mata, tapi dengan tatapan datar dan dingin yang jauh lebih menyakitkan daripada jeritan. Sementara itu, hidup Nadine terus beranjak naik. Butik Nadina Atelier resmi membuka cabang keduanya di Jakarta Selatan. Tidak hanya butik, ia juga merintis lini produk bayi premium bernama Aurora Touch, terinspirasi dari buah hatinya yang kini berusia 2 bulan. Aurora tumbuh sehat. Pipinya merah merona, rambutnya hitam tebal, dan matanya bulat seperti milik ayahnya. Nadine sering menatap mata itu dengan perasaan campur aduk, antara rindu, kecewa, dan rasa syukur. Meski Arga tak pernah datang lagi, dan Nadine tak pernah membalas email atau suratnya, ia tahu bahwa lelaki itu masih mengawasi dari jauh. Kadang ia melihat akun anonim mengamati setiap unggahan tentang Aurora. Kadang ia menerima karangan bunga tanpa nama di depan butik saat ulang bulan anaknya. Nadine tak membalas, tapi ia tahu, itu pasti dari Arga. Ia tidak memblokir akun itu. Tidak juga melaporkan pengiriman bunga. Bukan karena ia peduli, tetapi karena ia ingin Arga terus melihatnya. Melihat hasil dari setiap luka yang dulu ia torehkan. Agar ia tahu bahwa hidup yang ia hancurkan kini jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Pada suatu siang, Nadine mengunjungi rumah ibunya di kampung halaman. Saat duduk di teras sambil menyusui Aurora, ibunya membuka pembicaraan yang telah lama ingin ia sampaikan. "Nak, kamu yakin tidak akan pernah memaafkan ayah anakmu?" Nadine diam sejenak lalu menatap langit. "Aku sudah memaafkannya, Bu. Tapi bukan untuk dia, untuk diriku sendiri." Ibunya mengangguk pelan. "Tapi kamu tidak mengizinkannya melihat anaknya?" Nadine tersenyum pahit. "Aku hanya tidak ingin anakku mengenal sosok ayah yang pernah menyakiti ibunya tanpa ampun. Kalau nanti Aurora dewasa dan ingin tahu, aku akan ceritakan semuanya dengan jujur. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin melindunginya dari luka yang pernah kualami." Sang ibu memeluk Nadine pelan. Ia mengerti. Anaknya telah melalui badai yang tidak semua perempuan bisa hadapi.
dan keputusan Nadine bukan karena kebencian, tapi karena kebijaksanaan. Malam itu, Arga duduk di bangku taman kota, menatap langit yang berawan. Di tangannya ada foto yang ia print diam-diam dari unggahan media sosial, foto Nadine dan Aurora di depan butik. Mereka tampak bahagia, terlalu bahagia untuk dibandingkan dengan hidupnya saat ini. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya tahu kamu mengawasi hidup saya. Kamu ingin tahu tentang Aurora? Dia baik-baik saja. Tapi kamu tidak perlu mencemaskan dia. Kehadiranmu hanya akan menyakitinya. Arga terdiam. Pesan itu pendek, dingin, tapi sangat jelas. Ia tidak membalas. Ia tahu, ia tidak layak. Ia hanya bisa menangis pelan di bawah tiang lampu, menggenggam foto anak yang tak pernah bisa ia peluk. Di hari yang sama, Nadine menyusun buku harian digital untuk Aurora. Ia menulis setiap perkembangan, setiap momen pertama, senyum pertama, tawa pertama, langkah pertama nanti. Dalam catatan itu, ia menulis, "Sayangku, Aurora, kamu lahir dari perempuan yang belajar bertahan dan bangkit. Mungkin nanti kamu akan bertanya di mana ayahmu, dan aku akan jawab dengan jujur, tanpa kebencian. Ayahmu pernah mencintaiku, tapi kemudian ia lupa caranya menjaga. Dan saat seseorang lupa menjaga cinta, maka ia kehilangan segalanya." Nadine menyimpan catatan itu dalam folder khusus. Suatu hari, Aurora akan membacanya, dan ia akan tahu bahwa ibunya bukan hanya bertahan, tapi menang dengan cara paling elegan. Hidup terus berjalan. Arga mungkin tak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Ayu mungkin tak akan pernah kembali. Tapi Nadine, ia sudah berada di panggung tertinggi dalam hidupnya. Dan dari puncak itu, ia melihat ke bawah. Bukan untuk membalas dendam lebih jauh, tapi untuk memastikan bahwa mereka yang pernah menjatuhkannya tetap di tempat yang seharusnya, di bawah. Kota yang dulu menyambut Arga dengan segala kemewahan kini terasa seperti penjara terbuka. Ia masih tidur di kamar kos kecil yang semakin pengap, sesekali berpindah dari satu rumah penampungan ke tempat lain. Uang sudah tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan untuk makan, ia mengandalkan pemberian orang asing atau ikut antre bantuan sosial. Satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang terus menghantui, menyergapnya di setiap mimpi, dan menghantam keras saat ia membuka mata. Ia masih membawa foto Aurora di dompet, sudah lecek dan mulai luntur, tapi ia tak pernah sanggup membuangnya. Ia pernah menjadi seseorang, pernah dihormati, pernah dicintai, tapi semua itu kini hanya bayang-bayang samar. Dan Ayu, ia benar-benar menghilang. Terakhir yang Arga dengar, perempuan itu kembali ke kota asalnya dan menikah dengan pria kaya yang sudah duda. Ayu meninggalkan luka, sama seperti ia meninggalkan Nadine dulu. Bedanya, Ayu pergi saat Arga tak punya apa-apa. Arga ingin memulai kembali, tapi semua pintu tertutup. Ia mencoba melamar jadi pengantar paket, penjaga toko, bahkan tukang parkir. Namun dimanapun ia melangkah, masa lalunya membayang, seolah dunia tidak mengizinkannya kembali menjadi manusia utuh. Setiap malam, Arga berjalan kaki ke depan butik Nadina Atelier. Berdiri dari kejauhan hanya untuk menatap jendela terang dan bayangan siluet Nadine yang lalu lalang menggendong Aurora. Kadang ia menatap dari balik masker dan topi lusuh, hanya sebentar, sebelum petugas keamanan mengusirnya. Ia tak pernah berani mendekat. Di sisi lain, kehidupan Nadine benar-benar berubah menjadi mahakarya kebangkitan. Aurora tumbuh menjadi bayi ceria, selalu tertawa saat mendengar suara ibunya. Rara, sahabat Nadine, menjadi orang terdekat yang ikut membesarkannya, membantu mengasuh dan membangun bisnis Aurora's Touch. Butik Nadine kini memiliki 3 cabang, dan salah satu brand fashionnya baru saja masuk majalah Elle Indonesia. Di dalam dunia bisnis, Nadine dikenal sebagai pemilik yang adil, elegan, namun sangat tegas. Ia sering mendapat tawaran merger dan akuisisi, namun selalu menolak dengan senyum. Aku membangun ini dari luka, dan tidak akan kubiarkan orang lain memilikinya. Namun yang membuatnya makin dihormati bukan hanya karena keberhasilannya, melainkan karena cara ia memaafkan tanpa menyentuh pelaku. Ia tidak pernah menjatuhkan nama Arga secara terbuka, tidak pernah mengumbar aib, bahkan tidak pernah menceritakan seluruh detail kisahnya kepada publik.
Baginya, elegansi sejati adalah saat kebenaran berbicara sendiri, tanpa perlu diperjuangkan dengan teriakan. Suatu sore yang dingin, saat Nadine selesai memberi seminar tentang perempuan dan kemandirian emosional, ia mendapat sepucuk surat dari penjaga butik. "Ditinggal seseorang di pagar tadi, Bu," kata petugas itu sambil menyerahkan amplop kecoklatan yang sudah sedikit basah. Nadine menerimanya pelan. Di sudut kanan atas amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar. Untuk Aurora. Ia membukanya perlahan di ruang pribadinya. Di dalamnya ada secarik surat, dengan goresan pena yang jelas bergetar, seperti ditulis oleh tangan yang tak lagi kuat. "Putriku Aurora, aku tidak pantas memanggilmu begitu. Tapi jika suatu hari kamu membaca surat ini, ketahuilah, kamu adalah bagian dari dunia yang pernah kuhancurkan sebelum aku bisa menyentuhnya. Aku bukan ayah yang baik. Bahkan aku tak pantas disebut ayah. Tapi dalam setiap langkah kakimu nanti, aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah cahaya di hidup ibumu, dan bahwa aku menyesal lebih dari apapun yang pernah kurasakan. Aku tak akan pernah mendekat, tak akan pernah meminta apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu hidup karena cinta, dan aku hancur karena lupa menjaga cinta itu. Selamat tumbuh besar, Aurora. Maaf karena tak pernah ada di sisimu." Arga. Air mata Nadine jatuh perlahan. Bukan karena masih mencintai Arga, tapi karena luka itu kini benar-benar terbuka. Dan di balik luka itu, ada pengakuan jujur yang datang terlalu terlambat. Ia tidak membalas, ia tidak akan pernah membalas. Tapi malam itu, ia menyelimuti Aurora lebih erat dari biasanya dan membisikkan, "Papa, kamu pernah salah, tapi kamu adalah hal paling benar yang pernah Mama miliki." Beberapa minggu kemudian, Nadine menghadiri sebuah forum bisnis nasional. Di antara tamu undangan VIP, ia melihat dari kejauhan seorang lelaki berpakaian lusuh menjadi petugas kebersihan. Matanya hanya bertemu sekilas, tapi cukup untuk Nadine tahu. Arga masih hidup. Namun kini mereka ada di dunia yang berbeda. Bukan karena status, tapi karena pilihan hidup. Arga memilih menghancurkan cinta. Nadine memilih membangunnya kembali. Suatu malam, Arga kembali duduk di taman kota, menggenggam foto Aurora yang kini mulai sobek. Lalu dengan napas berat, ia merobeknya perlahan dan membuangnya ke tempat sampah. Ia berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia mencoba berjalan tanpa melihat ke belakang. Ia tahu tak akan pernah bisa menebus semuanya. Tapi setidaknya, ia mencoba menerima satu hal. Ia tak akan pernah mendapat pengampunan dari wanita yang paling ia sakiti. Malam itu, langit Jakarta tampak lebih kelabu dari biasanya. Di sudut jalan, di sebuah halte kosong yang hanya diterangi lampu redup, duduk seorang pria dengan wajah yang semakin tua dari usianya. Arga. Pria yang dulu berdiri gagah sebagai manajer perusahaan besar, kini menjadi bayang-bayang dari kebesaran yang ia rusak sendiri. Di tangannya tergenggam koran yang sudah lecek. Di halaman depan, terpampang wajah Nadine bersama putrinya, Aurora, yang mengenakan gaun bayi putih dan senyum menggemaskan. Judul berita itu mencolok, "Wanita tangguh, Nadine buktikan kebangkitan seorang ibu tunggal yang dikhianati." Arga menatap lekat foto itu. Bibirnya bergetar, air matanya jatuh tanpa suara. Setiap kali melihat senyum Aurora, hatinya remuk. Maaf. Lirihnya berulang kali, seolah berharap angin malam bisa menyampaikan doa-doanya yang tertahan. Ia telah mencoba bertahan, meski hidupnya hancur. Ayu tak pernah kembali. Pekerjaan tetap tak datang. Bahkan untuk makan sehari-hari, Arga kini menggantungkan hidup dari membersihkan toilet umum dan menjadi buruh lepas pasar malam. Setiap tetes keringatnya seakan adalah denda yang ia bayar karena menghancurkan wanita yang mencintainya dulu tanpa syarat. Di sisi lain, butik Nadina Atelier makin berkembang pesat. Hari itu, Nadine membuka lini barunya Aurora Petite, koleksi eksklusif untuk ibu dan anak. Peluncurannya disambut luar biasa, menghadirkan figur publik dan media nasional. Tapi yang paling menggetarkan hati adalah pidato Nadine sendiri. Ia berdiri anggun di panggung kecil butik utamanya, menggendong Aurora yang mengenakan gaun kecil berwarna lavender. "Ketika aku hancur dulu, aku sempat berpikir hidupku berakhir. Tapi ternyata, Tuhan memberiku satu alasan untuk bangkit.
Anakku, Aurora. Suara tepuk tangan menggema, tapi Nadine melanjutkan dengan suara pelan, nyaris bergetar. Tak mudah membesarkan anak sendiri. Apalagi setelah dikhianati oleh orang yang kau kira akan menua bersamamu. Tapi luka bisa jadi kekuatan, dan kekuatan bisa jadi terang. Aku ingin semua perempuan tahu bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada siapa yang tinggal, tapi pada bagaimana kamu memilih berdiri saat semua orang meninggalkanmu. Aurora menggenggam jari ibunya dan tertawa kecil, membuat para hadirin terharu. Sorot kamera menangkap setiap detik momen itu, tapi di luar butik, dari seberang jalan, seseorang memperhatikan dalam diam. Arga. Ia tidak lagi berharap dimaafkan. Tapi setiap kali melihat Aurora, ia merasa ingin hidup sedikit lebih lama. Bukan untuk dirinya, tapi untuk suatu hari nanti. Mungkin putrinya bisa mengerti bahwa ia menyesal, walau terlambat. Beberapa hari kemudian, Arga memberanikan diri menulis surat. Kali ini bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyerahkan semua yang tersisa. Nadine, kamu sudah memenangi semuanya dan kamu pantas. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tak akan datang lagi. Tak akan berdiri di depan butikmu, tak akan mengganggu hidupmu lagi. Aku sudah menulis surat wasiat, dan jika nanti aku tak lagi ada, semua asuransi jiwa terakhir yang kupunya akan kuberikan atas nama anak kita, Aurora. Tak ada lagi yang perlu kutulis. Dan kamu tidak perlu membalas surat ini. Cukup jaga Aurora. Jangan biarkan dia tumbuh dengan bayangan tentang ayah yang gagal. Tapi jika suatu hari kamu bersedia, katakan padanya bahwa ayahnya pernah menangis setiap malam karena menyesal kehilangan kalian. Terima kasih, karena pernah membuatku merasa dicintai. Arga. Ia mengirim surat itu melalui kurir. Lalu tak pernah muncul lagi di depan butik. Beberapa minggu berlalu. Nadine membaca surat itu dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena luka, tapi karena melihat seseorang akhirnya mengakui seluruh kehancurannya tanpa meminta apapun. Malam itu, ia duduk di tepi ranjang Aurora yang sudah tertidur, menggenggam tangan kecil putrinya. Papa kamu pernah ada, pernah salah, tapi dia juga pernah mencintai, dan itu cukup. Ia tidak berniat menghubungi Arga, tidak sekarang, tapi ia mulai menulis surat untuk Aurora, surat yang akan diberikan saat putrinya dewasa, agar ia tahu seluruh kisah ini dari ibunya langsung, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya kejujuran. Dan Nadine tahu meski Arga tak pantas kembali, mungkin ia pantas dikenang sebagai pelajaran hidup yang berarti. Sementara itu, Arga tinggal di desa kecil tempat ia dibesarkan. Ia tidak lagi mengemis maaf. Ia bekerja di bengkel tua milik temannya, menjalani hidup sederhana, menanam sayur di halaman kecil, dan menulis jurnal setiap malam. Ia tidak tahu apakah Aurora akan pernah membaca suratnya. Tapi ia percaya suatu hari, mungkin bukan ampunan, tapi pengertian akan datang. Ia masih menyesal, tapi untuk pertama kalinya, penyesalan itu berubah menjadi doa-doa kecil, agar Nadine bahagia, agar Aurora sehat, dan agar ia sendiri bisa meninggal dengan tenang, membawa semua kesalahannya dalam diam. 7 tahun telah berlalu sejak malam terakhir Arga berdiri di depan butik Nadina Atelier. Waktu mengalir seperti sungai yang tenang, namun pasti. Luka-luka lama telah tertutup oleh waktu, dan hidup terus berjalan dengan caranya masing-masing, meski tak semua yang terluka mendapat kesempatan untuk sembuh. Aurora kini tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan penuh semangat. Di usia 7 tahun, ia sudah belajar memainkan piano dan menyukai menggambar bunga-bunga kecil di sudut bukunya. Ia sering menemani ibunya ke butik, menyapa para karyawan dengan ramah, dan membuat pelanggan tersenyum dengan celotehnya yang polos. "Ma, kenapa teman-teman aku punya papa, tapi aku enggak?" Tanyanya suatu hari dengan polos saat mereka sedang sarapan. Nadine terdiam sesaat. Pertanyaan yang ia tahu akan datang suatu hari, akhirnya muncul. Ia menatap mata putrinya, mata yang mirip sekali dengan Arga. "Papa kamu pernah ada, sayang," jawab Nadine lembut. "Tapi papa memilih jalan yang membuat mama harus melindungi kamu dari luka." "Papa jahat?" Nadine menggeleng. "Tidak, sayang. Papa salah. Tapi dia tidak jahat. Kadang orang dewasa juga bisa salah dan belajar dari kesalahan itu." Aurora terdiam, lalu memeluk ibunya. "Aku cukup punya mama saja." Dan bagi Nadine, jawaban itu lebih dari cukup. Di desa tempat Arga tinggal, kehidupan berjalan sederhana. Ia tidak lagi mengejar pengampunan, tidak lagi berharap bisa kembali ke masa lalu. Kini ia bekerja sebagai guru prakarya di sekolah dasar lokal,
mengajarkan anak-anak membuat rak buku dari kardus bekas dan kerajinan tangan dari botol plastik. Ia menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil. Pagi yang tenang, murid-murid yang tertawa, dan langit sore yang bersih. Suatu hari, ia duduk di beranda rumah kecilnya, menulis halaman terakhir jurnalnya. Di atas meja, ada satu kotak kayu kecil berisi semua surat yang tak pernah ia kirim. Semuanya ditulis untuk Aurora. Aurora, kamu mungkin tak mengenalku, dan itu tidak apa-apa. Tapi setiap malam, aku berdoa agar hidupmu penuh tawa dan kebahagiaan. Aku tak pantas jadi bagian dari hidupmu. Tapi jika suatu saat kamu membaca ini, ketahuilah bahwa kamu dicintai, meski dari jauh. Arga menutup jurnal itu dan memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia menghela napas panjang. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Tapi ia tahu, dengan mengakui kesalahan dan tidak mengulanginya, itu sudah cukup baginya untuk menutup perjalanan hidup dengan kepala sedikit lebih tegak. Di Jakarta, butik Nadina Atelier kini menjadi salah satu lini mode terkuat di Asia Tenggara. Nadine tak hanya sukses dalam bisnis, tapi juga dalam misi sosialnya. Ia membuka rumah pelatihan perempuan bernama Rumah Aurora, tempat perempuan korban kekerasan dan pengkhianatan bisa belajar menjahit, membuat sabun, dan kerajinan tangan lainnya. Program itu disokong oleh berbagai yayasan dan menjadi contoh nasional. Suatu siang, Nadine menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Di dalamnya, ada jurnal tua yang ditulis tangan, rapi, dan penuh kata-kata bijak. Halaman terakhirnya ditandatangani. Untuk Aurora. Dari seseorang yang pernah kehilangan segalanya karena tidak menjaga yang paling berharga. Nadine membacanya dengan hati tenang. Tak ada air mata kali ini, hanya kelegaan. Luka itu sudah lama sembuh, dan kini hanya menjadi bagian dari cerita. Ia lalu menyimpan jurnal itu di laci khusus. Laci yang kelak hanya akan dibuka oleh Aurora saat usianya cukup dewasa untuk mengerti. Beberapa tahun kemudian, Aurora duduk di kamar kerjanya yang penuh sketsa desain. Ia kini kuliah di jurusan desain mode, mengikuti jejak ibunya. Ia membuka laci tua yang dulu dilarang disentuh saat kecil, dan menemukan jurnal itu. Ia membaca pelan. Halaman demi halaman, surat demi surat. Tak ada air mata, hanya keheningan yang hangat. Setelah menutup jurnal itu, Aurora menulis satu kalimat di kertas kecil dan menyelipkannya di antara halaman terakhir. Aku memaafkanmu, meski aku tak pernah mengenalmu. Kemudian ia menatap langit malam dari balik jendela. Sementara itu, di tempat yang jauh dari kota, di sebuah rumah kecil dengan halaman penuh tanaman, seorang lelaki tua duduk di kursi kayu. Ia menutup matanya perlahan, tersenyum kecil, seolah mendengar bisikan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah menyesal dengan sungguh-sungguh. Dan disitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan dendam, bukan dengan air mata, tapi dengan pengampunan yang tumbuh dari keberanian untuk melepaskan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan mungkin akan menghancurkan segalanya, tapi kekuatan untuk bangkit dengan elegan adalah bentuk balas dendam yang paling mulia. Ketika kita memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, namun dengan keberhasilan dan keteguhan, maka luka itu akan berubah menjadi cahaya yang tidak hanya menyinari hidup kita, tapi juga hidup mereka yang datang setelah kita. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.